wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita mau lanjut ke comprehension nih. Nah, sebenarnya sih ya ini comprehension sih sebenarnya masih sama juga, sama kayak tadi, hanya saja comprehension itu cara singkat. Nah, cara singkat buat ngapain? Buat bikin list, dictionary, sama set dari si iterasi. Nah, contoh yang pertama di sini ada list comprehension. Kita mau bikin file baru nggak ya? File baru aja ya, teman-teman ya. Oke, di sini kita buat. Oke. Oke, sip, list comprehension ya. List comprehension, tulisannya kayak gini sih. Oke. Nah, yang pertama adalah ada sebuah apa ya? Oke. Mau bikin apa nih kita? Bikin apa dong? Bikin ini range. Kita mau menghasilkan apa nih? Oke, kita kayak tadi ya, lambda yang tadi ya, kita buat sini kotak lah gitu kan ya. Kotak, nah ini ya, bracket. Nah, kayak tadi kita mau bikin akar kuadrat ya kan. Di mana akar kuadratnya yang x, kemudian 2 ya kayak tadi ya. For x in range. Nah, dengan dimana range-nya ini nilainya nggak usah jauh-jauh, 5 aja. Oke, teman-teman ya. 5 ya, akar kuadrat ya. Sampai 5 gitu. Oke. Kemudian di sini sorry. Oke, di sini enter. Kemudian range 5 ini nih akan menghasilkan angka dari 0 sampai 4 ya. Jadi tidak termasuk 5-nya. Oh, ya. Oke. Ya. Contoh, coba kita lihat dulu. Kita print dulu. Print di sini kotak. Sorry. Nah, coba. For X in range 5. Maksudnya dalam lingkungan wilayahnya sampai 1 sampai 2 3 4 5, tapi di mana kalkulatornya sampai 4 doang gitu. Menghasilkan angka dot range ya. Maksudnya di dalam Python tuh range itu tuh fungsinya adalah menghasilkan angka dari 0 sampai 4 ya, fungsi si range ini ya, teman-teman ya. Jadi tidak termasuk 5. Oke. Nah, paham ya? Tapi akar kuadrat nih, karena di sini ada 2 di sini. Nah, akar kuadrat ini nih, X akar kuadrat ya, teman-teman ya. Nah, mulai dari 0, pasti mulai dari 0. Karena setiap pemrograman itu pasti mulai dari 0. 0, and then 1, di sini 4, karena dari 2, ya kan? 1 akar kuadratnya kan 1, 2 akar kuadratnya 4, 9, 3 akar kuadratnya 9, ini 4 yaitu 16. Kayak gitu ya, ini teman-teman. Ini list comprehension-nya. Kemudian, apalagi nih? Apalagi ya? Banyak sih teman-teman sebenarnya kalau kayak gini untuk comprehension-nya. Pakai kondisi if. Oke. Comprehension pakai kondisi ya bisa saja dengan if. Oke. Misalkan kita mau nampilin apa? Angka genap lagi. Oke. Sampai 8. Misalkan angka genap ya sama dengan bracket and then x, bikin aja x, variabelnya bebas sih, x for x ya, in range berapa? In range. Kalau 8 berarti kan kalau genap itu 10 kan? Ya. If, nah taruh if-nya di sini. If x persen, jangan lupa persen 2 sama dengan itu 0. Nah, artinya gini teman-teman. Jadi, for x in range 10 ini, kita akan mengambil setiap angka dari x ya, dari range tersebut. Paham ya? Jika x persen 2, sisa hasil baginya dihabis 2 sama dengan 0, maka dia akan menyaring nih angka genapnya aja. Oke? Ya. Ingat, ada persen tuh mod ya sini ya, sisa hasil bagi. Dibagi lah hasil baginya 2 gitu, tapi habis. Nah, dia akan nyaring nih teman-teman ya. Nah, kalau misalkan X persen 2 sama dengan 0, berarti kan habis dibagi 2, dia genap bukan? Ya genap, karena mulai dari 0 ya kan. Coba. Oke, kita print.
print angka angka genap gitu ya. Coba. Oh, apa ada yang salah teman-teman sekalian? Sel in 3. Sel 3, mana sel 3? Line 2, baris 2. Angka genap X4 in range 10 if X mod 2 sama dengan 2. Oke. Nah, sorry saya ini ngapain coba? Ya kan? Ngapain dia ada tutup kurung di situ? Ya kan nggak matches kan? Karena kan ini tuh bukanya aja ini. Oke, dibaca dulu ya, teman. Oh, ya kan? Keluarin 02468. Oke. Kalau pakai if else gimana? Ya, if else. Bentar. Copy aja dulu lah. Udah copy. Paste. If else. Nah, gimana caranya? Kita rubah. Kita mau nampilin kalimat angka genap, angka ganjil. Nah, ini berarti kita ganti aja nih angka. Nah, di sini kita buat yaitu hapus dulu dah. Biar enak. Ya. Genap. Kita mau nampilin nih kalimat angka genap, angka ganjil. If ya. Kalimatnya doang. If X mod 2 mod 2 sama dengan 0 else ganjil for X in range 5 ya, terus jangan lupa tanda kutip ya. Artinya gini, for X in range 5 nih artinya kita akan melakukan iterasi setiap angka X dari 0 sampai 4. Ingat, ya enggak sampai 5. Nah, kalau ada genap tadi di atas, di depan nih, di atas di genap ini, genap if X mod 2 sama dengan 0, else ganjil, ya, else ganjil. Ini adalah kondisi dalam list comprehension. Jika X habis dibagi 2, maka tambahan string genap ke list. Jika tidak, tambahkan string ganjil. Jika X habis dibagi 2, kan berarti kan gini ya. Berarti X persen 2 sama dengan 0 kan? Gitu kan? Maka string genap masuk ke list. Jika tidak dia masuknya ke string, tambahkan string ganjil. Kayak gitu sih pengetahuan ini saya ya, baca ini yang saya ketik. Oke, coba. Coba. Oh iya. Kenapa angka genap? Ngapain dipanggil ini? Kan dodol juga, harusnya print angka dong. I'm so sorry teman. Nah, ya ini ya, genap, ganjil, genap, ganjil, genap. Sampai berapa? 4 lah, nggak sampai 5. Ingat, di sini range-nya sampai, walaupun untuk saya 5, tetap sampai 4. Oke, teman-teman seperti itu ya. Apalagi nih, contoh membuat dictionary dari list. Oke, kita buat lagi dictionary dengan list. Ini sebenarnya banyak pembahasannya guys, tapi ya kita simpel-simpel aja ya. Dari list pakai comprehension lagi ya. Dictionary comprehension. Oke. Comprehension. Apa nih? Sama aja sih teman-teman, kayak tadi. Square kayak gitu-gitu ya. Kita bikinlah. Apa lagi dong? Cuma aja sih. Misalkan kotak dictionary gitu kan. Ini X.2 ya. X akan kalau ada 2 for ya. For X in range 5 lagi sampai 5 aja. Ya. Sini
Sorry, ini jangan pakai ini, nanti dia bukan ngelis ya. Sorry, pakai tanda kurawal aja teman-teman. Ya, beda ya main tadi ya. Kalau ada perbedaannya pakai kurawal sama itu beda ya. Tadi kita mau buat dictionary ya. Dictionary itu dengan nama kotak dik gitu aja, dictionary. Nah, key-nya itu dari 0 sampai 4. Ini kita mau dictionary kan ada 2, key sama value kan, kita yang sebelumnya kita bahas kan. Nah, karena range 5 menghasilkan 0,1234, bener nggak sih? Kan range 5 nih, ya kan? Sorry. Range-nya kan 5, maka sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 5 kan, 1, 2, 3, 4. Nah, terus di bawahnya ada apa nih? Ya kan? Berapa tadi? Ini 2 kan, ya kan? 2 nih. Artinya apa? Artinya bahwa setiap angka akan menjadi key, ya angkanya akan menjadi key nih. Jadi X-nya ini kan jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 kan. 0, 1, 3, 4 kan. Nah, nanti akan dikuadratkan value-nya. Ya, berarti apa nih? Kalau 0 berapa? Ya 0. 0 ininya 0. Kalau 1 ya 1 akar kuadratnya. Kalau 2 ya 4. Kalau 3 apa? 9. Kalau 4 adalah 16. Coba kita. Oh ya, kita bikin printnya dulu belum, teman-teman? Print kotak dik. Kasih itu. Nah, kayak gini ya. Oh, mau nyentuh kayak gitu deh, teman-teman. Ya. Banyak sih kalau ini. Kalau set gimana? Itu generator expression seperti apa? Dah, pokoknya nanti kalian buat comprehension di sini ya. Saya kasih tahu lagi di sini ada set comprehension ya. Nah, ini nih kita copy. Nah, set. Tadi kan dictionary, sekarang set. Gimana caranya? Kita buat di sini. Kita bikin aja kita bikin sebuah variabel kuadrat unik dah, yang paling unik. Kita bikin ya X ada 2 for X in. Nah, kita bikin sini indeksnya ya 3, 4. Nah, 4 aja membat lah, nggak usah banyak-banyak. Nah, kayak gini. Nah, berarti 1, 2, 3, 4 ini list ya, yang berisi angka. Oke. Atau kita bikin duplikat aja. Kita bikin duplikat deh, buat enak nampilin si setnya ini ya. Bikin duplikat. Misalkan 2-nya ada 2 gitu loh maksudnya. 3-nya ada 3 gitu kan. Ada 4-nya cuma 1 udah gitu. Berarti kan 2 sama 3 doang nih. Ya kan? Nah, kita mau ngapain? Kita mau mengkuadratkan setiap elemen X dari list. Artinya sini ya, mengkuadratkan setiap elemen dari list ini. Namun teman-teman, karena ini ada yang double, nanti dipilih salah satu, nggak semuanya ditampilkan. Kayak gitu. Nah, contohnya gini ya. Oke. Sorry. Enter, print kuadrat unik misalkan. Nah, kayak gitu. Coba. Ya kan? Dengan nampilin apa? Nah, oke. Sebentar ya. Saya kasih tahu. Buku ini tidak terurut. Nah, jadi di dalam set comprehension dia bisa ngacak. Kemungkinan bisa ngacak outputnya. Urutannya bisa berubah. 16 kan harusnya 4 kan, dari 4 kan. Nah, 1 dia bisa ngacak, teman-teman. Jadi kita nggak bisa mengendalikan, tergantung programnya gitu loh ya. Jadi bisa berubah lah ya saat dijalankan, saat kita running. Oke? Ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada terakhir yaitu generator comprehension. Nah, teman-teman, ada generator comprehension yaitu
Generator comprehension itu buat apa sih? Jadi ini hanya sebatas ini aja ya teman-teman. Ya, misalnya kita punya nilai dah nih, biar cepat. Nilai, ya, nilai aja. Sama dengan kayak tadi kita bikin, tapi jangan kur awal lagi, tapi ini X kita kuadratkan 2, ini kuadrat aja ya, nggak jauh itu aja, biar enak gitu. Ya kan? Ini range 5, artinya nilai kuadrat X bintang-bintang 2 ya, 4 sampai 5, range 5 ini generator expression teman-teman ya. Ya, itu kita ngebentuk sebuah list comprehension tetapi memakai kurung biasa, bukan kurung yang tadi bracket di atas nih teman-teman. Nih kayak ini nih. Tuh kalau pakai if kan kayak gini, if else juga kayak gini kan. Tuh list comprehension juga kayak gini. Tapi kalau generator pakai buka kurung yang biasa kayak gini. Oke. Range-nya 5 tapi 0 sampai 4. Ya dikuadratin setiap angkanya. Itu kayak gitu sebenarnya sih teman-teman. Ya, kita print nih, print. Ya. Di sini kita buat list ya. Ini ingat, ini adalah sebuah list. Oke. Kemudian di sini nilai. Nah, coba kita lihat. Buka kurungnya berapa? 2, tutup kurungnya 2. Oke, coba. Oh, apa nih yang error? Coba di line 2. Coba. Oh, salah kan ketik tuh, lihat tuh. Saking cepet-cepetnya. Range bukan inner gitu ya, teman-teman. Ya. Oh, jadi kayak gitu. 0, 1, 4, 9, 16. Oke. Jadi gitu ya, teman-teman ya. Kita udah sampai comprehension di pertemuan 5. Nah, intinya gini, berbeda dari list comprehension yang langsung membuat list, generator ini yang tadi kita buat tidak langsung menghitung semuanya, tapi menghasilkan nilai satu persatu saat dibutuhkan. Artinya ini lebih menghemat memori. Nah, kita bisa dapat ngambil kesimpulan nih teman-teman dari for, while, sama tadi comprehension ya. Kesimpulannya apa? Jadi iterasi yang digunakan dengan for, while, enumerate, ya enumerate tadi ya, zip, map, filter, dan berbagai cara lainnya itu bisa dilakukan dengan iterasi. Kalau comprehension, cara singkat. Ya, ini cara singkat begini doang nih. Ya, tuh nggak terlalu banyak apa namanya? Apa ya? Codingan lah ya. Gitu. Untuk membuat list, tapi list, dictionary atau set ya. Dengan codingan yang ringkas. Nah, ya udah kalau generator expression tadi saya bilang lebih hemat dibandingkan dengan list comprehension memorinya ya. Oke, nggak banyak gitu dipakainya gitu. Ya teman-teman ya, blok memori maksudnya. Oke? Seperti itu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon diperhatikan lagi apa yang saya katakan untuk tugas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk belajar.